Semua yang Allah beri ini kepada hal yang baik, baik untuk diri sendiri ataupun baik untuk orang-orang yang ada di sekitar. Kenapa baik untuk diri sendiri? Karena kadang-kadang kita ini untuk diri sendiri saja tidak bisa baik, ya. Buktinya segala hal yang berbahaya untuk kita itu masih dikonsumsi, ya. Makan makanan berlemak yang berlebihan masih dikonsumsi, padahal kita lah tahu ini tidak bagus. Pak Taufik yang tersinggung. Aku namu, ya, ini tidak bagus, masih baik apa dikonsumsi. Ini racun masih diisep, pagi 3 batang, siang 3 batang. Pak Fendi jangan tersinggung. Kalau ada yang masih hisep-hisep, itu contoh, ya, contoh diri kita sendiri. Hal yang bahaya baik untuk diri kita sendiri ini masih kita macam orang ngisep apa. Ngisep yang berbahaya. Jadi apa baik, kadang-kadang kita ini sedang melakukan yang bahaya buat kita sendiri. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari semua anugerah yang Allah berikan ini kita mampu memanfaatkannya untuk baik diri kita dan diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa menangisi dosa-dosa kita, walaupun kita yang punya dosa ini jarang menangisi dosa-dosa sendiri. Baiklah, kemarin masih di nasihat yang 39, ya, lanjutannya adalah man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Orang yang tidak bisa mengangkat hajatnya dari dirinya sendiri, bagaimana, ya, bagaimana bisa an yakuna laha an ghairi rafin, bagaimana bisa ia bagaimana bisa orang yang tidak mampu mengangkat hajatnya dari dirinya sendiri, fa kaifa yastati'u, maka bagaimana bisa an yakuna laha, akan ada, ya, bagi hajat tersebut dari selain Allah rafi'an, ya. Kalaulah ada orang dia dengan hajatnya sendiri tidak mampu dia mengangkatnya, ya, apalagi dia akan mengangkatnya bagi orang lain, ya, bagi orang lain. Atau bagaimana bisa ada orang lain mampu mengangkat hajatnya sendiri. Contoh, Pak Eko diri, saya diri. Pak Eko urusannya beda, bisa dia ngangkatnya, ya, apalagi nak ngangkat punya diri aku sendiri. Jadi kita ini harus paham, dia ada keperluan, ngapa aku mintai keperluan dia, ya. Aku ada keperluan, dimintain tolong juga belum tentu bisa nolong, ya. Yang kita sudah ilustrasikan kemarin, setiap kita ini punya sesuatu hajat yang kita tidak bisa mewujudkannya. Bagaimana, ya, dia bisa berpaling dari Allah, orang yang dia palingi itu, untuk mengangkat hajatnya, tidak bisa, ya. Maka paling manusia ini bisa menjadi tempat curhat. Paling manusia ini pun kalau ngebantu hanya bisa sebahagian, ikut sedih bisa, ya, ikut merasakan apa kesedihan bisa, ikut ceka-ceka bisa. Mohon maaf ya Mas Yudi,
kami tidak bisa menyelesaikan masalah Mas Yudi karena masalah dewek beda selesai ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi ketika kita nak berpaling dari Allah, prinsipnya cuma satu, bahwasanya orang yang kita paling ini juga, orang yang kita nak berpaling kepadanya juga tidak bisa apa-apa ya. Sama seperti kita berobat di satu rumah sakit, kita berobat di satu rumah sakit. Ini rumah sakit ini dokternya tidak bagus, nak pindah ke dokter yang lain. Ingat prinsipnya sama-sama manusia, sama-sama dokter ya. Kalau apa namanya tuh manusia error itu bahasa Inggrisnya apa dokter? Apa nih human error apa namanya. Nah, human error wajar, ada memang dokter itu yang apa human error, maksudnya tidak benar, oke lah. Tapi dari sisi kemampuan ya, ini orang sama-sama tidak bisa menyembuhkan, hanya bisa satu menunjuki penyakitnya, ini resepnya, sisanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pernah berpaling dari Allah, karena kemarin sudah disebut ya, terkait dengan tidaknya berpaling kita dari Allah. Satu, al-ghinal mutlak alladzi la istiqara fih. Allah itu memiliki kekayaan mutlak, yang kekayaan mutlak itu Allah tidak pernah memerlukan orang lain ya. Contoh, kalaulah ada orang kaya di daerah kita ini tetap perlu sama orang lain. Dia ada duit, dia bisa bayar apapun, dia bisa beli apapun, tapi mohon maaf, dia masih butuh sopir gitu. Masih butuh sopir. Rumahnya yang besar masih perlu membantu walaupun dia pajak bayarnya gitu. Itu namanya kaya, tapi kayanya tidak mutlak ya. Dia pinter, semtok. Saya jadi tahu penciptaan pesawat itu ternyata ada yang ahli kepalanya, ada yang ahli badannya, ada yang ahli sayapnya baik, ada yang ahli buntutnya baik. Dulu di sini ada wali santri, seorang ahli pembuat pesawat. Kukira itu bisa buat galau. Ternyata yang suaminya tuh khusus hanya bisa buat bagian kepala, yang istrinya hanya khusus bisa buat bagian buntut. Oh, berarti butuh dua istri lagi yang ahli buat badan sama ahli buat sayap. Ngapa jadi tahu Pak hari ini? Ya. Jadi dia tuh harus lengkap ternyata. Nah dia ini dokter, oh aku nanya dokter Abdul Rahman, jadi mah itu iya dalam pesawat itu kata dia, mereka itu ketika keluar dari kampus hanya punya bagian daripada pesawat. Kalau sudah ahli bagian kepalanya saja, ya sudah dia ahli bagian kepalanya saja. Oh mah itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya dia tuh ngerti, cuma beda spesialisnya, perhitungannya beda. Makanya B.J. Habibie walaupun dia ahli dibuat pesawat, tapi dia mencari tim yang lengkap gitu. Jadi bagian badan tuh sampai perhitungan tebalnya kaca, kertakan kaca, ini dia dewe yang ngomong karena dia kebetulan ahli pesawat gitu. Oh itu. Jadi dokter ini ahlinya apa? Aku bagian kepala, ini istri bagian buntutnya. Aku mulai otaknya lihat, oh berarti butuh 2 ekor lagi bapak ini. Harus ada istri yang bagian badan, harus ada istri yang bagian apa? Sayap. Yalah, itu otaknya mengerosik. Aku tuh paling baik. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh berpaling dari Allah? Al-qudratul mutlaqah, kemampuan Allah itu kemampuan mutlak. Allati la ajaza biha, yang kemampuannya Allah itu tidak ada kelemahan sedikit pun ya. Kita ini mampu di bidang berpikir
tapi ke bidang eksekusi tidak mampu. Tengoklah wong di ELC itu, wah ngomong dari kemarin ngomong, tapi kenapa cuma masanya ngomong tuh lah nunjuk ide, tapi ketika eksekusi tidak bisa. Apalagi kemampuan kita ini pacarnya nyalai wong. Oh dia tuh sayang nian, coba kalau cak ini kau, aku salah galau. Ya, nah ini jadi walaupun punya kemampuan tapi kemampuannya tidak mutlak. Pacak nyupir tak pacak dandan. Tuh, aku pernah juga ketemu Marosi, wong pacak dandan tak pacak nyupir tuh bengkel Solehet. Itu yang punya bengkel itu tidak pacak nyupir. Karena waktu itu ayah nanya, aku tuh nanya sama bukan ayah, nanya sama Wak Tino tuh, kan kenal sama Wak Tino. Wak Tino, Wak lanang tuh dapat nyopir, Wak Tino lanang kau tuh cuma dua, dorong sama naik, itulah. Oh mak itu ya, dorong sama naik, dorongnya sama naik mobil berarti tidak bacanya. Oh Mas Yudi kemana? Kak Mas Yudi aku nih ngomong dorong mobil sama naik mobil. Oh ya Allah, tolong dibantu. Ya kayaknya contoh Pak Yul, jangan disambut terus Pak. Jadi apa itulah dia bacanya. Oh padahal dia ini punya bengkel mobil ya, dan di walaupun ahlinya awal ahli bagian knalpot. Oh my itu dia punya kemampuan tapi kemampuannya terbatas ya, kemampuannya terbatas. Tengok be ya, dari sisi para ulama be, mereka yang disebut para ulama itu bisa, tapi mereka suaranya standar baik. Ada yang suara qiraah aneka ragam. Tengok dokter tuh, ada dokter umum, ada dokter spesialis be. Aku nih hanya bagian dalamnya bagian apa? Cuma bagian jantung, bagian ginjal tidak bagiannya, walaupun ngerti, tapi itulah punya kemampuan yang terbatas ya. Baik, yang ketiga, kenapa kita tidak boleh berpaling dari Allah? Ya, al-karamul mutlaq alladzi la taraddud fihi wa la tawaqquf. Karena Allah itu kedermawanannya mutlak, tidak ada ragu-ragu kalau nak bantu orang itu tidak ada. Kalau kita ini masih ragu-ragu, walaupun bisa bantu tapi ragu-ragu. Yakin nih ya omongan dia ini benar minta bantuan, bisa jadi dia nih mudi, nah, ragu-ragu. Kalau Allah namanya ragu-ragu, tahu mudi apa tidak. Yang mudi lagi dibantu oleh Allah ya, yang bohong lagi dibantu oleh Allah ya, apalagi yang tidak bohong ya. Jadi memang Allah ketika mau memberi kepada seseorang itu tidak ragu-ragu. Oksigen wong kafir sama oksigen wong muslim sama ya. Oksigen ahli dosa sama oksigen ahli sholat, ahli ibadah sama, tetap Allah kasih sama-sama ya, Allah kasih. Makanannya wong buyan sama wong pinter sama, makanannya sama, seneng ayam goreng, seneng ini. Jadi Allah kasih apa? Sama, seleronya sama, bagian lidahnya sama. Bahkan lebih hebat wong kafir, Allah kasih lebih banyak daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat mereka ini ya, lebih hebat. Kenapa? Mereka dikasih itu apa? Biar mereka itu terlupakan, inilah tujuan saya. Mereka kalau sudah kaya ya deh. Makanya di TV itu banyak motivator, kamu harus sukses, harus kaya. Ya memang takaran sukses mereka itu Pak Ari jangan heran. Apa takaran sukses mereka? Isi tabungan banyak ya, apalagi
mobil beraneka ragam banyak. Itulah takaran sukses mereka. Nah, kalau takaran sukses Pak Yul, alhamdulillah lah baca makan be, jadilah. Itu dari sisi dunianya. Tidak berdosa saja, alhamdulillah. Tidak berdosa besar be, alhamdulillah. Itulah. Kalau di sisi Allah itu mudah melihat kesuksesan. Kau bertakwa, sukses. Masalah kaya miskin bagi aku lewat, ya, bagi aku lewat. Kenapa? Seperti kata hadis Nabi berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi khair. Apa kata baginda Nabi? Ya Allah, jadikan hidup aku ini hanya untuk nambah perbuatan baik. Yang kedua, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan mati aku istirahat dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang ahli sufi, ahlullah itu mengatakan apa? Istirahat yang sesungguhnya adalah mati. Ya, kalau di dunia nih, walaupun ada duit, tidak istirahat, masa nyari duit lagi? Ya, ada duit, ada tabungan. Wah, ini agak berkurang, ini agak gini. Kemarin datang. Ayo apa Pak Yudi tawa-tawa lagi? Apa karena masih berkebun sekarang ini? Ya, ada berhenti nyari duit, nyari lagi. Dak kata istirahat, kata siapa? Uang di dunia ini, walaupun dia kaya, dia istirahat. Cuma dia itu kalau kaya bisa menikmati kemanfaatan yang lebih dari yang diperlukan. Ya, TV-nya tidak perlu pakai remote, nyala gitu. Pintunya mungkin tidak lagi yang pakai gagang, shit, dia datang. Ini mohon maaf, cerita dikit di Turki kemarin, Wak. Jadi di sana itu WC umumnya baik yang di rest area itu tidak lagi pakai gagang. Ini begitu negara wong ini ya tak? Kita tengoklah di rest area gitu tuh lah, gompel gagang pintu WC, toka belum yang buntu, bau. Kapan kami kan ke, mohon maaf nih lanjut cerita, ke Kapadokia itu kan rest area. Minta maaf nih laju sombongnya gini. Nah, pintu rest areanya tuh mau sih tidak lagi pakai gagang, ini ada sensor tangan, cerip, red. Dari tadi aku nyari gagang nih mano gitu nih lewat. Pas dicari nih, buka. WC yang umum tuh tidak lagi pakai tidak. Lewat banyu itu. Ini dia negeri wong ini ya. Jalan dekat yang buruk, la haula wala quwata illa billah. Mikirlah kita nih kemana negeri kita nih. Sensor tol tuh tidak lagi pakai kartu tuh. Nah, di mobil itu ternyata ada sensor yang sudah dibaca. Jadi kita kalau lewat tol tuh ngegas terus. Ini karena kebetulan mami nyupir dewek. Tidak pakai kartu, masuk dalam kartu kredit kita ini. Ketek tangan pendek pun lah repot bunuh. Itulah negara wong. Ternyata ya subhanallah. Nah, ini bukan lagi menjelekkan negeri sendiri. Ini dia. Tapi walaupun ma itu ya tetap al-karamul mutlaknya tidak ada. Tetap yang namanya kedermawanan itu hanya Allah yang punya. Sehebat apapun tidak kantik manusia yang punya. Ini cuma nengok dunia baik. Oh ini dunianya. Tapi walaupun pintunya bergeser itu missingnya tetap sama. Dari situlah ternyata yang canggih itu Mang Rosik cuma apa namanya? Cuma tempatnya baik. Tapi missing tetap baik, harus cebok. Ya, harus kotor. Ternyata yang Allah tengok, jangan kau tengok yang di luar dirimu, tapi kau tengok dirimu. Karena itulah yang disebut man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, dia akan kenal dengan Allah yang menciptakannya. Jadi memang itulah pintu-pintu WC-nya tidak kanti lagi bagi
gagang. Nah, man tahaqqaqa ajzuhu amma la budda minhu ma'a annahu la ahrasa minal mar'i ala ma la budda minhu fa kaifa yasihu lahu dhalika fi gharihi. Man tahaqqaqa ajzuhu amma la budda lahu minhu, siapa yang sudah nyata kelemahannya, nyata ketidakmampuannya, ya, artinya maksudnya apa? Orang lah jelas nyata tak mampu apa-apa, ma'annahu la ahrasa minal mar'i ala maluddabu, tidak ada yang lebih bisa menjaga, ya, dari apa yang mestinya dia lakukan. Fa kaifa yasihu dzalika fi ghari, maka bagaimana itu bisa terjadi pada yang lainnya. Maksudnya apa? Nah, kita lah tahu seluruh manusia ini lemah. Apa ayat Allah? Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu sudah dipastikan oleh Allah lemah. Karena ayat sebelumnya apa? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah kepengen ngenjuk yang ringan. Ya mohon maaf, mana ada ringan wah. Di dalam tafsir asbabul nuzul ayat Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, sampai kepada ayat Allah khairum min alfi syahr, orang Bani Israel itu akan dianggap ahlu ibadah kalau ibadahnya 1000 tahun. Nah, kita ini asal bisa negak 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal dihalal ke, yang haram diharam ke, sudah berhak mendapatkan level surga. Nah, ini yang dimudahkan oleh Allah, yuridullahu bihi. Terus di dalam kitab Khosais Muhammadiyah, Allah ngasih kemudahan kepada umat Nabi Muhammad. Apa diantaranya? Kalau berdosa cukup bertaubat. Jalan taubat itu mudah. Satu, penyesalan. Yang kedua, mencabut diri dari dosa. Yang ketiga, tidak mengulanginya lagi. Dah tuh Tapi orang Bani Israel dulu apa yang tidak akan Allah ampuni kecuali dia membunuh dirinya sendiri. Maka jangan heran kalau ada wong Jepang, dia kalau bersalah ada apa namanya tuh? Karakiri, kiri kanan. Karakiri ya, apa? Arah kiri. Nah itu kalau aku tengok baca, mungkin inilah wong Jepang dulu pakai ala Bani Israil dulu. Kalau berdosa, ya, membunuh diri, itu ada yang ungkapan Nabi Musa, ya. Nah, lanjut lupa apa ayatnya, ya. Nah, ya Allah, faktul anfusakum, maksudnya itu Nabi Musa ngomong, kamu sudah berdosa sama Allah, sana pergi bunuh dirimu sendiri. Jadi orang dulu udah kata yang namanya kata taubah kecuali apa? Kecuali dia membunuh dirinya sendiri. Nah, kita ini mohon maaf, kita bersalah belum tentu bisa menghapuskan dosa. Jangankan nak ngapus dosa. Coba kalau Mas Eko lagi bersalah dengan dulurnya dewe, bisa tak memastikan dia pasti nganjuk maafnya? Oh, ya belum tentu, tidak bisa. Padahal lah dikolok, lah dirayu, lah dimintai apa? Lah dimintai pengertiannya, hadiah tak berhenti sampai mati, dia pun tak salah maafin kau. Nah, tuh. Jadi kalaulah kita ini sudah pasti kemampuannya, sudah pasti kelemahannya, ya, maka bagaimana akan berlaku kepada orang lain. Yang jelas kita ini tidak mampu. Bini kita sakit gigi begitu, tidak bisa menyelesaikannya. Paling bantu dia cuma bawa ke dokter. Bawa ke dokter juga. Waduh, kata dokternya ini gigi sudah parah. Ini bukan cuma gigi saja yang harus dicabut, nyawa juga. Dan sudah saking parah penyakit, ya. Laital fajla atau fujla yahdumu nafsahu, lidzalika qala ba'duhum kastighatsatil masjuni bil masjun, ya.
Ini fujla itu maksudnya begini, bagaimanalah kita ini bisa mengalahkan diri sendiri. Kita ini ngalahkan diri sendiri tidak bisa. Maka ya orang lain juga tidak bisa mengalahkan kesulitan orang lain. Nah, ulama mengatakan wa qala ba'dahum kastighatsatil masjuni bil masjun. Orang di penjara itu tidak akan bisa nolongi orang-orang yang sama di penjara. Sama-sama di penjara. Bagaimana bisa nolongi orang yang sama-sama di penjara? Sama-sama perlu. Bagaimana orang-orang yang sama-sama perlu bisa nolongi orang yang sama-sama perlu? Ini mohon maaf, ini aku sedikit mencerita kebaikan Mas Yudi. Ini Mas Yudi ini pernah mau membiayai beberapa anak santri yang untuk ngaji di mana, di Madura apa namanya ya, di Madura saja. Ini Mas Yudi ya, aku langsung nelpon Mas Yudi, yakin nak apa membiayai, janjinya apa baik mereka tuh. Aku ini tahu budak-budak ini tidak akan bisa nepati janji. Nah, kira-kira Mas Yudi siap kecewa dah kalau bantu orang ini tidak bisa nepati janji. Jangankan nak nepati janji kalau sudah selesai, kadang-kadang di tengah jalan mereka batal. Apa yang terjadi? Tanya sama Mas Yudi, berapa yang belum selesai lah, betul lah keluar. Kenapa? Karena ini bawa nama apa? Ari salah. Aku takut kaget Mas Yudi jadi kecewa, padahal yang bermasalah mereka dewek pribadi dengan Mas Yudi. Makanya aku kasih wanti-wanti itu bukan apa, takut kaget kecewa. Makanya kita kalau sama orang tuh harus siap kecewa. Contoh datang karyawan sama kita, pahami ini orang tidak sempurna. Kalaupun punya kemampuan, kemampuannya terbatas. Maka ketika dia melakukan sebuah kekurangan, maka kita yang nerima dia ini harus siap menerima apa? Kekurangan. Ya, Pak Yul carilah karyawan capo, karyawan pacak nyupir, pacak ngetik, pacak desain, ya otaknya pinter, salesman-nya jalan. Wah, musiko nih baik cukup. Ya, pacak galau. Bahkan kalau perlu tidak bisa ngantuk-ngantuk dan tidak kate lapar. Robotnya masih butuh dicas. Ya, ini makanya kita kalau ada pembantu, ada apa-apa harus sadar ini orang apa namanya, seperti halnya Mas Jun dengan Mas Jun. Dia di penjara, aku di penjara. Punya anak seperti yang aku sampaikan kemarin, satu sama lain tidak sama, ya biasa. Sudah ada ayat Allahnya. Apa kata Allah? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah telah ngasih tahu sama kami, Allah telah memberikan kelebihan di antara kalian satu sama lain dari urusan rezeki. Jadi maksudnya itu apa? Kita tidak boleh cemburu sama orang lain, karena yang buat uang terlebih kaya dari kita siapa? Allah, bukan dirinya. Ya, dan kita tidak boleh putus asa dengan diri kita sendiri. Ya, ketika kita tidak lebih kaya dari dirinya atau tidak lebih baik dari diri. Jangankan urusan duit, urusan hidung kita ini beda-beda. Tengok Pak Taufik sama Pak Iyul sama Pak Ari, wong tiga itu hidung beda-beda. Ada yang dikasih lebih melebar sebelah kiri kanan, ada yang dikasih lebih pucuknya, ada yang dikasih lebih, ada yang dia neken ke bawah tapi lubangnya yang ngangkat ke pucuk. Ini dari sisi hidung baik, rezeki inilah beda-beda. Tengok dari sisi mata, ada yang matanya sipet, ada yang matanya beloknya lah kelebihan gula, ada coba saking lebihnya malah ada daging tumbuh. Jangankan urusan duit Mang Rosik, maka kita jangan bilang ngapa dia pacak lebih pintar dari aku. Tidak boleh iri, Allah yang kasih. Tidak boleh iri.
Ya, kadang-kadang kan kita ini berpikir, ngapa tak dari aku ide itu? Lah Allah yang menunjuk. Dah baca, Allah yang ngasih ide. Ngapa nian penaklukan Konstantinopel itu nak di tangan Muhammad Al-Fatih? Kenapa tak di Muhammad Yul? Ya memang ada jalannya masing. Ngapa tidak aku yang lahir dari perut ibunya itu? Ya. Nah, mungkin ada anak aku nyesal Pak lahir dari rumah bapak nih. Ya, bapak nih buntu saro. Aku pengennya lahir di rumah tetangga tuh rumahnya besar, nah apa-apa ada. Makanya anak-anak kita nak kita kasih paham tentang keimanan. Ya, maaf karena kamu punya ayah seperti saya. Ya, yang kemampuannya terbatas, rezekinya tidak banyak, gitu. Maka bersyukur kalau ada anak minta sama wong tua, ya lagi ada rezeki dah. Dia nanyo, bela jadilah. Ini kadang-kadang tidak nanyo lagi ada rezeki amu, tidak ada bapaknya. Ya duit mana? Nah, dan repot ini. Ya. Makanya mohon maaf yang sudah di usia SMP ke atas, SMA Pak Yur kasih tanam. Ya, nah doain ayah bisa muliakan kau tinggi-tinggi. Allah kasih ayah kesehatan. Ya, doain, kasih tahu, doain, kata-kata doain doktrin ini tinggi. Anak datang, nak jangan tak berdoa, nasib kau di tangan Allah. Itu baik nasihatnya. Dosa berlebih-lebih nasihatnya. Nah, kau berdoa sama Allah, mudah-mudahan nasib kau dilancarkan. Jadi kalau anak nanya, ya nasihat apa untuk aku? Tidak kata apa mana. Yang penting jangan lupa berdoa. Ayah nak nasihati apa? Wong ayah dewek beda tahu nak nasihati untuk diri. Tapi cuma siko doa. Ayat Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah nasihat yang terbaik. Ya aku ni nak begawi ni apa? Dua baik nak. Sabar sama sholat. Selagi kau ngikut wong, sabar. Tak kuat lagi, cari wong lain. Tapi selagi kau bisa sabar, sholat, doa sama Allah, selesai. Inilah doa wong bijak. Ya ayah kamu siapa? Wah kau harus mengakali ini itu, kau harus berupaya, kau hebatlah cak manapun buat tipu daya. Kalau kata Allah tidak nasibnya, dah nasibnya. Berhentilah ngajari anak macam-macam tentang trik. Kaget dia pacaklah punya trik dewek. Kadang-kadang triknya lebih bahaya dari trik kita. Cakiwan gitu nih jadi wong tua pacak ngajari galau dengan anak. Bisa jadi dari sisi bisnis dia lebih hebat dari diri kita. Bisa jadi dia dari sisi ide-ide lebih tajam dari ide kita. Maka nasihatnya apa ini cuma dua. Sabar, sholat. Kemana pergi nak bawa sabar. Sama kemana pergi bawa akhlak. Makanya kadang-kadang anak-anak kita tak galak kumpul dengan kita tuh karena ngomongnya tinggi-tinggi nian. Ya. Ngomongnya yang ringan-ringan. Contoh kalau ketemu Habib Umar, Habib mohon doa. Ya khair, saya doakan mudah-mudahan kau baik dunia dan akhirat. Nasihatnya ringan-ringan be. Jadi wong bertakwa. Kalau mau bisnis gimana? Yang jujur, yang halal. Itulah nasihatnya para ulama tuh. Kalau tidak kata trik-trik bisnis, kau harus bagaimana? Kamu harus 1, 2, 3. Jadi kalau aku ngomong Mas Yudi, tolong tanam yang benar. Selesai. Yang bekerja Allah. Ya, apa ayat Allah dalam surah Al-Waqi'ah? Nah, gimana? La ilaha illallah. Ara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'. Aku yang numbuhkannya atau kami yang numbuhkannya? Kamu kan cuma apa Pak Ilma sendiri naruh bibit sawit di tanah, dia tumbuh dewe berbuah, kaget dia tuh.
itulah nasihat wong bijak. Ya, wasta'inu bis sabri was salah. Jadi Pak Taufik kalau ada anaknya, nah pengen jadi dokter, pengen ya, doa sama Allah. Yang sabar, apa makna sabarnya? Berjuang, belajar sungguh-sungguh. Gitu nasihatnya tuh, minta sama Allah. Nah, nasib kau di tangan Allah, bukan di tangan ayah. Ayah beda baca nentuin nasib dewe. Tengok nasib ayahnya, mainilah, minta sama Allah, biar dia bisa lebih hebat. Kalau kepengen anaknya lebih hebat, suruh lebih dekat dengan Allah daripada diri kita. Mana lagi nih yang terakhir? Wa qala ba'dul arifin, sebagai penutup, sebagian ahli ma'rifah berkata, qila li fi naumin kal yaqadhah aw yaqadhah kan naumi. Dikatakan kepada aku, ya, fi naumin, dalam satu tidur, kal yaqadhah, seperti bangun, atau bangun seperti tidur. La tabdina faqati ila ghairi, tidak akan ada penunjukan keluhanku kepada selain diriku sendiri. Fa'adha'afaha alaika. Kenapa? Kalau kita kadang-kadang nunjukkan sama wong lain, apa yang terjadi? Yang tadinya urusannya ringan jadi makin rumit. Maksudnya apa? Berapa banyak masalah kita ini yang mestinya ringan, kita adukan sama wong lain, bukan jadi ringan, jadi apa? Jadi lebih rumit. Ya, aku nih punya masalah, ini punya karyawan mah ini, tutup perusahaan kau. La ilaha illallah, ngapa jadi rumit ini? Jadi maka memang hati-hati, itu ayat Allah tuh, ya, bahwasanya memang harus nyari orang yang bijak. Karena kadang-kadang wapendi, makin kita ceritakan sama wong masalah kita ini, ngapa makin ngunyam ini, ngapo. Karena tadi kita menyangka orang ini bisa menyelesaikan nah yang ada itu kita bukan curhat, tapi apa? Musyawarah. Keputusan ada di kita. Ya, Pak Taufik punya masalah, aku nak musyawarah. Tapi nyebutnya musyawarah itu kalau urusan kita, jangan kita nyebut kita yang punya masalah. Tapi apa? Bagaimana kalau ada kondisi yang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Musyawarah. Ya, makanya Fahmi pernah, mohon maaf, ya Pak Mas Yudi, ada wong cerita tentang lakinya, Bu Dem, jadilah. Ngapa Ustaz? Aku nak curhat, ya curhat tuh boleh, tapi jangan jadi rumah aku nih jadi tempat apa? Nyelei laki ibu. Jadi aku cak mana Ustaz? Tanya baik sama aku nih Ustaz, kalau ada laki yang cak ini, cak mana sikap aku? Lemah aku nasihatinya. Kalau nyeritain laki aku nih main ini, jadi aku cak mana ngadepinya? Jangan. Itu namanya ngunjuk peluang. Kalau begitu pilih aku saja ibu sebagai suami ibu, karena laki ibu itu tidak pantas. Nih laki-laki sejati, oke? Nah, jadi Pak Yul kalau ada yang nyebuti buruk lakinya, Pak Yul masuk setuju dengan nasihat Marosik tadi, pas. Ya, jadi aku langsung stop. Tolong jangan ibu cerita. Nah, ibu nanya baik. Tapi lah kepalangan mana lagi gitu. Dia lah panjang lebar cerita, lah ngegas dulu. Nah, jadi yang ada itu musyawarah. Apa musyawarah itu? Letakkan permasalahannya, cari solusinya. Bukan letakkan orang yang bermasalahnya, karena kita ini bukan hakim. Kalau hakim boleh Pak Yul mengatakan dia yang bermasalah karena kebetulan kita berbicara depan hakim. Tapi kalau kita sedang berbicara bahkan sama wong tua dewe, wong tua tuh ngerti, pasti ngerti dia ya. Kalau ada seorang istri mak mano ya, berarti ayahnya ngerti dia ada masalah. Tidak perlu nak ceritakan ini. Selain apa begitu kalau kita mau mengadukan permasalahan, yang ada tuh musyawarah. Apa musyawarah tadi prinsipnya? Letakkan masalahnya di mana dan carikan solusinya di mana. Bukan tunjukkan yang bermasalahnya siapa. Nah, nanti apa yang ada apa? Jadi musyawarah sama-sama. Jadi kayak Pak Yul kalau ada masalah dengan anak, jangan ceritakan anak aku nih mak ini. Jangan mak mano menghadapi anak yang mak ini. Biar wong jangan nengok jeleknya anak gitu.
Anaknya tuh. Nah kebetulan ustadz atau dukun yang disampaikan dobol mulu. Lengkap sudah penderitaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, detikkan dalam hati ini kekuatan untuk senantiasa mengadukan segala keperluan kepadamu ya Allah. Ya Allah, datangkan kepada kami orang yang mampu membawa kami untuk mengadu kepada Allah, untuk menyelesaikannya dengan cara Allah. Temukan kami dengan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.